Halo, perkenalkan nama aku Vivian. Di sini aku buat video tentang rangkuman materi yang udah aku baca sebelumnya. Tujuannya agar apa yang udah aku baca ini tidak lupa begitu saja dan semoga bisa bermanfaat bagi kalian yang menonton. Oke, kita lanjut ke intinya. Kalian pernah nggak sih beli beras gitu misalnya merek A? Waktu kalian masak, hasil nasinya itu teksturnya keras dan juga parah. Tapi waktu kalian beli beras merek lain, tekstur nasinya itu lebih pulen. Kira-kira apa ya yang buat mereka itu memiliki hasil tekstur nasi yang berbeda? Padahal kan sama-sama beras. Dari segi fisik pun juga sama-sama warna putih, ukurannya pun juga sama. Jadi, yang buat beras-beras tersebut menghasilkan tekstur nasi yang berbeda adalah kandungan yang ada pada beras tersebut. Seperti yang kita ketahui, beras mengandung karbohidrat, di mana karbohidrat yang terdapat pada beras meliputi amilum dan juga pati. Nah, komponen utama pati inilah yang sangat berperan penting terhadap tekstur nasi nanti yang akan dihasilkan, yaitu amilosa dan amilopektin, di mana amilosa memiliki struktur rantai yang lurus, sedangkan amilopektin memiliki struktur rantai yang bercabang. Semakin tinggi kadar amilosa atau semakin rendah kadar amilopektin pada beras, maka nasi yang akan dihasilkan nanti akan perah dan juga keras. Sedangkan semakin rendah kadar amilosa atau semakin tinggi kadar amilopektinnya, maka tekstur nasi yang akan dihasilkan akan lebih pulen. Hal ini disebabkan seperti yang kita ketahui bahwa amilosa ini kan memiliki gugus hidroksil yang banyak, sehingga daya serap airnya juga banyak. Sedangkan untuk amilopektin ini cenderung membentuk kumpulan tidak larut air yang membuat teksturnya lebih pekat dan juga lengket. Selain itu, beras dengan kadar amilosa yang lebih tinggi memiliki indeks glikemik yang rendah. Hal ini disebabkan beras dengan kadar amilosa tinggi sifatnya lambat dicerna akibat struktur amilosa yang lurus, konsentrasinya yang tinggi sehingga ikatannya akan lebih kuat dan sulit untuk tergelatinisasi, sehingga secara perlahan akan menaikkan kadar gula darah. Gelatinisasi sendiri adalah pembentukan gel yang diawali dengan pembengkakan granula pati dalam proses penyerapan air selama pemanasan. Menurut SNI tahun 2015, terdapat 4 kriteria tekstur nasi, yaitu nasi bertekstur perah, memiliki kadar amilosa di atas 25%, nasi pulen memiliki kadar amilosa antara 20 hingga 25%, nasi dengan tekstur sangat pulen memiliki kadar amilosa antara 15 sampai 20%, dan tekstur nasi sangat lengket memiliki kadar amilosa di bawah 15%. Oke, sekian yang bisa aku sampaikan. Sampai jumpa.